Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Cik Lady gimana kabarnya hari ini? Cile, kabarnya luar biasa. Kalau Enci Sil? Cik Sil juga kabarnya luar biasa. Iya. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Luar biasa biasa juga ya. Ya, Enci berharap adik-adik selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Meskipun kita masih beribadah sekolah minggu secara online. Iya. Ya, Enci kayaknya adik-adik sudah siap ini, sudah duduk manis. Oh, oke. Kita mulai saja, mulaikan? Enci, ya. Oh ya, kita mulaikan saja ibadah kita. Ya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Enci undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus.
bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Pimpin setiap kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami boleh bersuka cita karena Engkau sudah baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih, Ah, Ji. Kayaknya masih semangat Semangat. mereka. Nah, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Tuhan Yesus. Kita menyanyi Ku Menang, Ku Menang karena Tuhan Yesus sudah menang dari mengalahkan maut. Ada gerakannya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, adik-adik, tadi kita sudah bersorak-sorai karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita. Adik-adik boleh siapkan Alkitab. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Rus. Shalom adik-adik semuanya. Ya, puji Tuhan, tadi kita sudah boleh memuji Tuhan, bersuka cita di dalam ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah boleh memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami tadi. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami anak-anak supaya boleh mendengarkan dengan baik. Roh Kudus boleh menolong kami untuk juga mengerti tentang firman Tuhan. Kami boleh semakin beriman kepada Engkau, bahkan semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Berkati Enci Rus yang akan membagikan cerita firman Tuhan, biar dia boleh menceritakan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita cerita, Enci Rus mau menanyakan satu pertanyaan. Siapa yang masih ingat
apa artinya Paskah? Ayo, apa artinya perayaan Paskah? Baru-baru ini kita merayakan Paskah. Tentang kelahiran atau tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Yang kedua ya, Paskah itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu adik-adik semua sudah merayakan Paskah dengan cara menghias telur Paskah. Adik-adik semua sudah hebat menghias telur Paskah. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit yang kita sebut dengan perayaan Paskah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari kisah Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Nah, adik-adik, satu hari di pantai Danau Tiberias, Petrus, Natanael, Thomas, dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berkumpul. Mereka sedang bingung apa yang akan mereka lakukan sekarang. Ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka melayani bersama dengan Tuhan Yesus bersama-sama. Tapi ketika Tuhan Yesus telah mati, mereka bingung sekarang apa yang akan mereka lakukan. Nah tiba-tiba Petrus, salah seorang dari murid-murid itu berkata, saya akan pergi kembali menangkap ikan. Dia pun mempersiapkan dirinya untuk pergi menangkap ikan. Teman-temannya yang lain juga berkata, aku mau ikut dengan engkau. Dan akhirnya semua murid-murid itu kembali kepada pekerjaan mereka yang dulu, yaitu sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Nah setelah itu mereka pun mempersiapkan perahu mereka dan mereka berlayar di pantai Danau Tiberias, di Danau Tiberias itu. Tetapi adik-adik, setelah semalaman mereka menangkap ikan, mereka nggak mendapat apa-apa. Dan mereka pun kembali ke pantai. Tapi ketika hampir dekat di pantai, mereka melihat Tuhan Yesus. Tapi murid-murid belum tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, adakah bagimu lauk pauk? Nah, mereka berkata bahwa mereka nggak dapat apa-apa, nggak menangkap apa-apa. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan menangkap ikan. Nah, murid-muridnya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan dan lihatlah adik-adik mereka menangkap banyak sekali ikan. Terjadi sebuah keajaiban yang sungguh luar biasa. Ikan-ikan masuk ke dalam jala mereka menangkap banyak sekali ikan. Nah, ketika melihat mukjizat itu, kemudian Yohanes berkata kepada Petrus, Petrus, itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Hah, benarkah itu adalah Tuhan Yesus? Iya, dia mengadakan mukjizat. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan Tuhan Yesus yang melakukan. Itu adalah Tuhan Yesus. Ketika Petrus menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus, cepat-cepat dia memakai bajunya dan dia terjun ke danau itu. Dia pengen cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Petrus bersama murid-murid yang lain pun semakin dekat ke pantai dan Tuhan Yesus sudah menunggu mereka. Di sana ada bara dan api. Kemudian Yesus meminta ikan-ikan itu kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, kemudian murid-murid yang lain menangkap ikan itu dan mereka sangat heran karena mereka bisa menangkap banyak sekali ikan dan jala mereka tidak koyak adik-adik. Walaupun ikan-ikan yang mereka tangkap adalah ikan-ikan yang sangat besar-besar. Nah, setelah itu mereka sarapan bersama-sama. Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada murid-muridnya. Mereka sangat bersuka cita karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid sangat senang sekali. Nah, adik-adik, setelah mereka selesai sarapan, Yesus pun bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau.
Jika demikian, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab dicatat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus apakah dia mengasihi Yesus sebanyak 3 kali. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Petrus menjawab, iya Tuhan. Tuhan Yesus bertanya lagi, bertanya sampai 3 kali. Tuhan Yesus mau Petrus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, sekarang ikutlah aku dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi kembali ke pekerjaanmu yang lama, menjadi nelayan, menjadi penangkap ikan. Tetapi ikutlah aku dengan sungguh-sungguh, bahkan menceritakan tentang Injil, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Mulai saat itu, Petrus bahkan bersama dengan murid-muridnya yang lain, mereka mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia Allah yang sudah mengalahkan maut. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya sudah mengetahui Yesus itu benar-benar hidup, mereka mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita juga saat ini sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus juga mau sama seperti Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk ikut dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga mau supaya kita anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih kecil-kecil, kita pun mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rajin beribadah, sekolah minggu, rajin berdoa, dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan karena dipaksa ya, ayo bangun, sekarang hari Minggu, mau sekolah Minggu, nanti enci-enci mau marah loh. Misalnya, iya karena takut dimarah sama enci, adik-adik akhirnya ikut sekolah Minggu. Bukan seperti itu. Petrus mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena dipaksa oleh siapapun, tapi karena dia sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah hidup, sudah bangkit. Dia Allah yang harus dia ikuti sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau belajar seperti Petrus, mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 21 ayat 19b. Ya, nanti adik-adik menghafalkannya. Yohanes 21 ayat 19b. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Gampang ya, ayat hafalannya pendek. Ayo sama-sama kita ulangi. Yohanes 21 ayat 19b. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, mengikut Dia, mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sekali lagi melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Kami tidak perlu takut lagi karena sungguh Yesus adalah penuh kuasa, dia bangkit, dia mengalahkan maut. Kami juga mau belajar sama seperti Petrus, dia setia mengikut Tuhan Yesus, dia bahkan setia untuk melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati kami anak-anak untuk kami boleh beriman dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Tolong kami dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak, Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan hari lepas hari. Anak-anak boleh senantiasa bersuka cita, sekalipun mungkin saat ini kami masih terbatas untuk pergi ke sekolah, untuk pergi bermain, tetapi kami anak-anak boleh senantiasa bersuka cita karena Tuhan Yesus itu senantiasa menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati anak-anak, berkati orang tua juga, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan boleh terus turun atas mereka untuk membimbing, untuk boleh mengarahkan, membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan
Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat anak-anak, kami berdoa kepadamu. Amin. Selanjutnya, Enci Rus kembalikan kepada Enci Silpi dan juga Enci Lady. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita sekolah minggu dari Enci Rus. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan yang terbaik. Ya, untuk uang persembahan, adik-adik boleh minta mama papa antar ke gereja atau ditransfer ke rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mau menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja kami, khususnya di sekolah minggu. Kami berdoa buat orang tua kami, papa dan mama yang sudah memberikan persembahan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh bekerja hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, Cik Let, Ya, terasa ini kita mau akhiri sekolah minggu hari ini. oke, Iya. kita akan akhiri ibadah. Ya, adik-adik, nah, kita mau akhiri sekolah minggu hari ini. Tadi kita dengar cerita bahwa kita harus mengikut Tuhan Yesus karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena dipaksa papa, mama, bukan karena ikutan teman, atau bukan karena hadiah atau kupon, tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Kita mau menyanyikan lagu, Aku Mau Ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan.
bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Engkau, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang sudah boleh kami ikuti pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus menolong kami untuk percaya bahwa Engkau Allah yang sudah bangkit. Bahkan kami boleh mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, mengasihi Engkau sejak dari masa kecil kami, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena dipaksa. Kami mau tetap setia untuk datang ke sekolah minggu, memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari minggunya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, pemeliharaan-Mu akan boleh terus kami rasakan, khususnya di dalam masa-masa COVID ini, kami boleh tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami telah berdoa. Amin. Nah, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan.